Nih. Itu pakai nggak tahu. Bendera salah, air bukannya salah. Ini benar itu ada tinggal izinkan toh. Ya udah. Tadi salah. Lanjut. Ya, ulang lagi nih. Error. Walah, oke lah. Kayaknya kelamaan sholatnya. Dah. Bisa baca kan dari situ? Bisa baca? Bisa. Saya ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. On kamera sih. Ya. Dia nyimak loh omongan Hatim, lucu didengar. Ya. Lamiknya dimatikan. Ayo. Enggak, abang. Bang. Nah, udah. Dah. Nah, baru diizinkan lagi satu lagi. Lalu. Nah, udah. Dah. Coba baca. Kalau baca. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Alkitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka karena kedengkian yang ada di antara mereka. Barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya. Maksudnya ialah kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran. Udah ya? Suaranya di mute ayah. Nggak kedengaran suaranya. Ulang lagi. Ya. Sesungguhnya agama yang diridai di Allah itu hanya Islam.
Jadi agama Islam itu tidak berselisih, tidak dengki, tidak benci, tidak pelit, tidak kikir, tidak sombong, tidak bangga-banggakan diri. Nah, itu konteks Islam itu seperti itu. Orang yang beragama Islam itu tidak berselisih, tidak dengki, tidak benci, tidak pelit, tidak kikir, tidak sombong. Jadi kalau orang beragama Islam pelit, kikir, sombong, benci, dan membangga-banggakan diri, sombong, itu adalah bukan Islami. Jadi Islami itu tidak berselisih. Jadi kecuali sudah datang kepada mereka pengetahuan mereka. Nah, orang itu datang pengetahuan kepadanya karena kedengkian yang ada di antara mereka. Nah, pengetahuan yang dengki. Yang membuat orang dengki itu ada pengetahuan yang lain. Nah, kata Allah diingatkan, barang siapa. Jadi kalau kata-kata barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya. Jadi kafir terhadap ayat-ayat Allah, Allah cepat hisab. Jelas? Dengar ya? Jadi barang siapa itu peringatan Allah. Barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya. Kenapa cepat hisabnya? Karena dia melanggar aturan-aturan Allah tadi. Aturan-aturan Allah itu tidak berselisih, tidak dengki, tidak benci, tidak pelit, tidak kikir, tidak sombong, dan tidak membangga-banggakan diri. Orang yang pelit, kikir, sombong, dengki, benci, merusak, itu adalah kafir. Itu adalah kafir terhadap ayat-ayat Allah. Maka sesungguhnya Allah cepat hisab. Maksudnya ialah kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran. Tuh. Nah, itu. Ya, kita lanjut ya. Nah, terus. Ya lagi nih. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang memberikan keputusan di antara mereka pada hari kiamat tentang apa yang selalu mereka perselisihkan padanya. Kata Allah di surat 32 ayat 25, Inna rabbaka wa yafsilu bainahum yaumal qiyamah fima kanu bihi yakhtalifun. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang memberikan keputusan. Jadi kalau orang-orang tadi yang tadi berselisih tadi, yang memberikan keputusan itu adalah Allah. Kapan keputusannya? Pada hari kiamat, bukan hari ini. Setelah mati dulu sudah kiamat, keputusan itu ada baru di sana. Itu janji Allah. Nah, ini namanya janji Allah. Tadi orang kafir tadi, keputusannya bukan seperti pengadilan di dunia, tapi keputusannya nanti di hari kiamat. Tentang apa yang selalu mereka perselisihkan padanya. Nah, kan tidak boleh berselisih. Kok mereka berselisih juga? Maka keputusannya nanti di hari kiamat. Karena sudah diperingatkan oleh Allah dalam Al-Quran surat 32 ayat 25 tadi. Sesungguhnya Tuhanmu ialah, ya kan? Dialah yang memberikan keputusan. Nah, di hari kiamat. Tentang apa yang mereka perselisihkan itu. Apa untungnya bagi mereka untuk berselisih? Karena ada untungnya. Tetapi kalau diberikan keputusan oleh Allah di hari kiamat, itu janji Allah nanti.
Kalau dia salah, kalau dia berselisih, kalau dia dengki, benci, pelit, kikir, dan sombong, dan membangga-banggakan diri, nah, dan dia akan mendapatkan menemui janji Allah pada hari kiamat. Nah, itu. Baca nih. Baca. Baca sih. Pemahaman rukun Islam yang sempit tanpa didasari oleh fiksi dan misi Allah. Kafir atau ingkar. Misi I kategorinya berselisih dan I menaruh saat tidak berakal, tidak melaksanakan Al-Quran, menyalahkan kitab suci para nabi, berbuat keji dan mungkar. Kafir itu dia maksudnya ingkar terhadap ayat-ayat Allah. Rukun Islam dikerjakan ikut-ikutan tanpa didasari Al-Quran dan Nah, ini. Jadi pemahaman rukun Islam itu kalau dia sempit, ya kan? Islam yang sempit itu tanpa didasari oleh visi dan misi Allah. Ya kan? Itu pemahaman sempit. Ya kan? Kenapa pemahaman sempit? Ya, itu si kafir tadi. Si kafir yang ingkar tadi terhadap ayat Allah. Karena dia tidak mengikuti visi dan misi Allah tadi. Dia selalu berselisih, dengki, benci, bermusuhan, merusak, tidak berakal, tidak melaksanakan Al-Quran, menyalahkan kitab suci para nabi, berbuat keji dan yang mungkar. Ini pemahaman Islam yang sempit sekali. Nah, tuh. Jadi tidak termasuk rukun. Ya, jadi rukun Islam yang dikerjakan ikut-ikutan tanpa didasari Al-Quran dan hadis Nabi, itulah dia Islam juga, selisih juga, dengki juga, benci juga, bermusuhan juga, merusak juga, tidak berbakal, tidak melaksanakan Al-Quran, menyalahkan kitab suci orang lain, para nabi, berbuat keji dan mungkar. Itu namanya tidak ada dasarnya. Nah, ini masalah yang selalu ada di dalam diri setiap manusia yang kafir itu. Ya, kita lanjut. Paham ya? Paham. Ah, itu paham. Baca terjemahannya. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya. Ya, di surat 17 ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun inasam awal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kamu, ya kan, katanya mengikuti apa yang tidak kamu pengetahuan tentang. Tidak boleh ikut. Tadi jangan ikut-ikutan ya. Islam yang ikut-ikutan. Jangan mengikuti apa yang tidak punya pengetahuan. Jadi wajib punya pengetahuan dulu baru diikuti. Sesungguhnya pendengaran kuping kita itu yang mendengar, penglihatan kita, mata kita, hati kita, semua itu akan diminta pertanggungjawaban. Nah, jadi tidak sembarangan memakai pengetahuan.
pendengaran, penglihatan, hati, itu semuanya akan diminta pertanggungjawabannya. Ini aksesoris yang ada di dalam diri manusia itu, indera manusia itu akan semuanya akan minta pertanggungjawaban. Ini kata Allah, tidak bisa diragukan lagi, nanti di hari kiamat diminta ini. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun ila sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dipertanyakan nanti. Kemana pergi pendengaranmu? Kemana pergi penglihatanmu? Kemana hatimu? Ketika kamu masih hidup. Kalau sudah mati, tidak ada ditanya lagi. Tuh masalahnya. Minta pertanggungjawaban. Ya, kita lanjut. Ya. Sesungguhnya binatang atau makhluk yang seburuk-buruknya pada sisi Allah ialah orang-orang yang pekak dan tuli, yang tidak mengerti apapun. Ya. Ini digambarkan surat 8 ayat 22. Sesungguhnya binatang atau makhluk yang seburuk-buruknya di sisi Allah itu ialah orang. Ya kan? Ialah orang-orang yang pekak, tuli, tidak mengerti apa-apapun. Artinya tidak punya pengetahuan. Itu manusia itu satu derajatnya menjadi binatang. Sama derajatnya dengan binatang. Binatang tuli. Kalau binatang, kita ke kambing, misalnya, kita bacakan ayat ini, tidak ngerti kambing itu. Sama dengan itu, sama dengan binatang ini. Ayam misalnya dibacakan ayat ini. Dia tidak ngerti, sama dengan binatang. Jadi kalau manusia dibacakan ayat Al-Quran, tidak mau peka, tuli, tidak ngerti, sama dengan ayam, kambing, kerbau yang diberikan ayat-ayat Allah, itu dia tuli, tidak tahu, tidak ngerti dia. Tidak ngerti apapun. Itu manusia. Ini orang yang derajatnya jatuh kepada binatang. Itu seperti itu. Pekak, tuli. Dicontohkan seperti binatang. Tidak ngerti apapun. Tidak tahu yang dilarang. Tidak tahu yang diperintahkan. Ini masalah. Paham? Jadi kalau Allah akan disamakan kita dengan binatang, yaitu orang-orang yang seperti itu. Dibacakan ayat Allah tidak ngerti, perintah Allah tidak ngerti, ya kan? Padahal dia punya akal dan pikiran. Padahal dia mendengar. Kalau binatang mendengar juga, tapi ayat Allah dibacakan kepada binatang tidak ngerti dia. Tapi kalau manusia yang benar, manusia yang menggunakan akalnya, pendengarannya, penglihatannya, pasti dia mengerti. Baca tuh. Dan Ya, sesungguhnya ya baca. Hanan, baca Hanan. Anan, baca Anan, panjang. Baca ini aja. Sini Nan. Tidak ada lapar ya. Dia lagi lapar. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk istri berkala neraka jahanam kebanyakan jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tetapi tidak mengerti pergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka mempunyai mata tapi tidak dipergunakannya untuk melihat pesan Allah. Dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Itulah orang-orang yang Ya. Baca ulang lagi. Dira, baca Dira.
Lah, Dan sesungguhnya kami jadikan masih itu ya itu baca ulang. Nenek tadi baca. dan sesungguhnya kami jadikan untuk istri neraka jahanam. Kebanyakan dari jin dan manusia. Stop dulu. Sesungguhnya kami jadikan, kami itu Allah ya. Kami Allah dan malaikat. Kami jadikan untuk isi neraka jahanam itu Kami juga yang banyak apa? Yang banyak apa? Kebanyakan apa? Jin dan manusia. Disebut tak binatang di sana? Tidak ada. Jin dan manusia itu mereka itu mempunyai hati, tetapi tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka itu mempunyai mata, tetapi tidak menggunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Mereka itu mempunyai telinga, tetapi tidak menggunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu sebagai binatang ternak. Jadi bahkan mereka itu lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Jadi kalau orang yang masuk ke neraka jahanam itu mengabaikan segala macam yang diberikan oleh Allah. Pendengaran, penglihatan, hati tidak digunakan semuanya. Itulah yang akan masuk neraka jahanam. Ini janji Allah dalam surat 7 ayat 179. Ya. Nah, sampai di sini dulu ya. Kita tutup dengan membaca Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ramah tamah.